Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Angelina Purnamasensah dengan NIM 2401130014 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai sistem mikroprosesor. Baik, yang pertama kita kenali dulu apa itu mikroprosesor. Mikroprosesor lebih dikenal dengan sebutan CPU atau Central Processing Unit. Sedangkan CPU itu sendiri merupakan rangkaian terintegrasi atau IC sebagai unit mesin pengendali yang bekerja melakukan fungsi pokok aritmetika atau logika, dan biasanya dipabrikasi dalam satu chip tunggal. Yang berikut prinsip kerja mikroprosesor. Mikroprosesor bekerja berdasarkan program yang diberikan, didesain bekerja sebagai pelaksana program atau instruksi, pengendali sistem, serta sebagai pusat pengolah data digital. Dan mikroprosesor memerlukan komponen lain dirakit dalam sebuah sistem dan yang disebut sebagai sistem mikroprosesor. Baik teman-teman, dalam kalimat tersebut terdapat dua kata penting, yaitu sistem dan mikroprosesor. Baik, kita pelajari satu-satu mengenai apa itu sistem dan apa itu mikroprosesor. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah gabungan dari beberapa elemen atau komponen yang membangun suatu fungsi tertentu. Sedangkan mikroprosesor adalah sebuah chip rangkaian terintegrasi atau IC mikroelektronika dalam satuan skala yang sangat besar. Jadi teman-teman, dari kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem mikroprosesor adalah sebuah sistem yang dibangun dari komponen utama, yaitu unit mikroprosesor atau CPU, memori unit, dan input-output. Oke teman-teman, berikutnya kami akan menampilkan diagram mengenai sistem mikroprosesor. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Lia Blegur dengan NIM 2401130057. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari diagram yang sudah ditampilkan. Diagram tersebut merupakan diagram dari sistem mikroprosesor. Sistem mikroprosesor terdiri dari 3 komponen utama dan 3 komponen pendukung. 3 komponen utamanya yaitu yang pertama unit mikroprosesor atau biasa disebut dengan CPU, yang kedua unit memori, yang ketiga unit input atau output terprogram. Komponen pendukungnya yang pertama peralatan input, yang kedua peralatan output, dan yang ketiga unit detak atau clock sebagai penggerak sinkronisasi sistem. CPU atau biasa disebut dengan unit mikroprosesor bekerja sebagai pusat pengolah dan pengendali sistem. CPU sebagai komponen utama dalam mikroprosesor terdiri dari 3 bagian pokok. Yang pertama, CU atau control unit, yang kedua ALU atau arithmetic logic unit, dan yang ketiga register unit atau biasa disebut RU. CU mengendalikan aliran data pada bus data dan bus alamat. ALU atau arithmetic logic unit sebagai yang melaksanakan operasi aritmetika dan operasi logika. Register atau biasa disebut dengan memori, dia adalah tempat menyimpan data dan tempat menyimpan hasil operasi. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang sistem bus. Sistem bus adalah jalur yang terdiri dari kabel dan konektor
yang digunakan untuk membawa data antara perangkat komputer seperti CPU, unit memori, dan perangkat input atau output. Di sini ada 3 macam sistem bus. Yang pertama bus data, yang kedua bus address, dan yang ketiga bus control. Yang pertama bus data. Bus data berfungsi atau biasa digunakan untuk mentransfer data antara perangkat dalam komputer. Yang kedua yaitu bus address. Bus address berfungsi memberitahu perangkat dari mana data berasal dan harus dikirim kemana. Bus address juga berfungsi untuk memberikan penomoran pada perangkat komputer sebab peralatan tersebut lebih dari satu. Yang ketiga adalah bus control. Bus control berfungsi mengordinasikan aktivitas antara berbagai perangkat untuk mencegah tabrakan data, karena tabrakan data dapat membuat file komputer menjadi korup dan membuat file tersebut tidak bisa dibuka. Perkenalkan, nama saya Delviro Petrus Durmiak dengan NIM 24011300020. Akan membawakan materi tentang clock atau unit detak. Clock atau unit detak merupakan bagian dari sistem mikroprosesor yang mengatur denyut kerja MPU sehingga frekuensi clock berkaitan dengan kecepatan kinerja komputer. Clock digunakan oleh microcontroller untuk dapat mengeksekusi instruksi program secara serempak yang terhubung. Frekuensi clock dibangkitkan oleh rangkaian osilator penyedia clock akan menentukan waktu yang diperlukan oleh microcontroller untuk mengeksekusi suatu instruksi. Clock bekerja menyinkronkan kerja CPU terhadap komponen memori dan input-output. Clock sebuah sistem mikroprosesor yang ditentukan berdasarkan kapasitas kemampuan mikroprosesor. Clock speed merupakan salah satu parameter utama yang mengukur kecepatan operasi pada CPU, Central Processing Unit, di dalam sebuah komputer yang diukur dalam siklus gelombang per detik atau disebut dengan gigahertz. Siklus adalah unit dasar yang mengukur kecepatan CPU selama setiap siklus miliaran transistor dalam prosesor membuka dan menutup gerbang. Ini adalah cara CPU menjalankan perhitungan yang terdapat dalam instruksi yang diterimanya. CPU dengan clock speed 3,2 GHz menjalankan 3,2 miliar siklus per detik. Beberapa CPU dapat menyelesaikan beberapa instruksi dalam satu siklus clock, sementara yang lain mungkin memerlukan beberapa siklus clock untuk menangani satu instruksi. Misalnya CPU dengan kecepatan clock lebih tinggi dari 5 tahun yang lalu diungguli oleh CPU baru dengan kecepatan clock lebih rendah karena arsitektur baru dan memori instruksi secara lebih efisien. Yang berikutnya saya akan membawakan materi tentang unit memori. Di sini yang pertama adalah unit memori. Unit memori adalah rangkaian elektronik yang dapat menyimpan dan memberikan kembali data atau informasi. Memori komputer adalah setiap perangkat untuk menyimpan data, informasi, atau arsitektur sementara atau permanen. Ketika perangkat komputer dihidupkan, controller memori dan beban basic input-output sistem BIOS dari read-only memory atau ROM akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Pada prosesnya, BIOS akan menyediakan informasi-informasi dasar terkait susunan boot, perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Setelah itu, Random Access Memory atau RAM akan memuat operan sistem dari hard drive hingga CPU dapat mengakses suatu sistem secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat proses transfer data bisa dilakukan lebih cepat. Fungsi memori komputer. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori yakni menyimpan data dan perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU yang menyimpan instruksi
dari sebagian besar perangkat input sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operan sistem, menyimpan data semua aplikasi ke cache dapat digunakan untuk backup data, menyimpan data multimedia. Fitur-fitur memori. Pada memori komputer terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama lokasi memori. Lokasi memori di komputer apakah internal atau eksternal, kapasitas memori, penyimpanan, metode akses, cara komputer membaca dan menulis data pada memori. Yang berikut adalah unit transfer, mengukur kecepatan transfer bit yang dapat dibaca atau ditulis dalam atau di luar perangkat memori. Berikut adalah jenis-jenis memori. Menurut sifatnya, memori dibagi menjadi dua. Memori menguap adalah memori yang hilang jika satu daya dimatikan. Memori jenis ini dikenal sebagai RAM atau Random Access Memory. Yang kedua adalah memori tidak menguap. Memori ini tidak akan hilang jika satu daya dimatikan. Memori jenis ini dinamakan ROM atau Read Only Memory. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori yang dapat diakses secara acak oleh CPU dan digunakan untuk menyimpan data sementara selama komputer sedang dijalankan. Memori jenis ini dapat dengan mudah diubah dan dihapus oleh CPU dan biasanya berukuran besar untuk memungkinkan komputer menyimpan banyak data yang sedang diolah. Sedangkan ROM, Read Only Memory, jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Jenis ROM yang pertama adalah Programmable Read Only Memory. Ini adalah jenis ROM yang digital di mana pengguna dapat menulis semua jenis informasi atau program hanya sekali. Pengguna dapat menulis konten atau program yang diinginkan hanya sekali menggunakan program PROM. Yang kedua adalah EPROM, Stable and Programmable Read Only Memory. Ini adalah jenis ROM di mana data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hanya sekali dalam memori EPROM. Memori ini adalah chip memori non-volatile yang menyimpan data saat tidak ada satu daya dan juga dapat menghapus data yang tersimpan dan memprogramnya kembali. Jenis ROM yang berikut adalah EPROM. Adalah ROM yang dapat dihapus secara elektrik dan dapat diprogram untuk menghapus data yang tersimpan menggunakan muatan listrik tegangan tinggi dan memprogramnya kembali. Memori ini juga merupakan memori non-volatile yang datanya tidak dapat dihapus atau hilang. Yang berikut adalah ROM flash. Ini adalah versi lanjutan dari EPROM, menyimpan informasi dalam susunan sel memori yang terbuat dari transistor gerbang mengembang. Keuntungan menggunakan memori ini adalah Anda dapat menghapus atau menulis blok data sekitar 512 byte pada waktu tertentu. Jika dikategorikan berdasarkan ruang atau lokasi, ada 4 jenis memori komputer, yakni memori primer atau RAM-ROM, memori sekunder, disket HDD, CD atau DVD, flash disk. Yang ketiga, memori cache adalah memori komputer berbasis chip berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Yang berikut adalah memori register. Memori register adalah tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan dan mentransfer data dan instruksi komputer ke komputer.